Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa arkanus sholati lan utahe pira-pira rukune salat salah satu aksamin iku telu pira-pira bagian. Al awwalu rupane kang pertama iku qalbiyun iku bangsa ati. Wa huwa lan utahe qalbiyun iku an-niyatu iku niat fakot mongko bloko. Wa syartuha lan utahe syarate niat iku antakuna iku yen to ana apa niat ma'a takbiratul ihrami sertane takbiratul ihram. Wa antakuna lan yen to ana apa niat iku fil qiyami iku ing dalem ngadeg. Jadi sekarang kita akan bahas tentang rukun-rukun salat dilihat dari tempatnya. Jadi kalau kita perhatikan rukun salat itu jika dilihat dari tempatnya itu terbagi menjadi 3. Sebangsa hati, sebangsa perbuatan, dan sebangsa ucapan. Tapi kalau dilihat dari sifatnya sebetulnya rukun salat itu hanya 2 bagian. Sebangsa ucapan atau qauli dan sebangsa perbuatan atau fi'li. Karena niat itu nanti termasuk dalam fi'li, perbuatan hati. Jadi kita bahas yang pertama yaitu rukun sholat yang sebangsa kolbi, sebangsa hati itu hanya satu yaitu niat saja. Syarat dari niat itu pertama harus dilakukan bersamaan beserta takbiratul ihram. Jadi ketika kita ngangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, saat itulah kita niat dalam hati. Misalkan kalau salat subuh ya, usolli fardhus subhi. Kemudian kalau maghrib pun usolli fardhur maghribi. Ini yang penting. Kalau perlu ya ditambah usolli fardhul maghribi salasa rakaatin fardhul lillahi ta'ala. Tapi yang penting itu kan cuma 3. Usolli saniyat salat fardu as-subhi salatnya salat subuh. Atau usolli fardhul maghribi. Kemudian syarat yang kedua, niat itu dilakukan ketika kita berdiri saat sholat takbiratul ihram sambil berdiri bagi yang mampu. Asani utawi rukun kang kaping pindho iku al-qauliyatu iku sebangsa ucapan. Wa iya lan utawi rukun qauliyah iku khamsatun iku 5. Takbiratul ihrami rupani takbiratul ihram awalas sholati ing dalem kawitane salat. Wa qiraatul fatihati lan maca surat al-fatihah fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Wa qiraatut tasyahhudi lan maca tasyahud. Wassalatu lan maca selawat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu lan maca salam akhirus sholati ing dalam akhir salat. Kemudian rukun yang kedua itu adalah rukun yang sebangsa ucapan. Ada 5. Pertama, mengucapkan takbiratul ihram ketika pertama kali salat berdiri Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, membaca Fatihah setiap rakaat. Kemudian yang ketiga, membaca tasyahud yang tasyahud akhir maksudnya. Yang keempat, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Yang terakhir nomor 5 adalah mengucapkan salam assalamualaikum. Salah satu utai telune rukun yaitu tasyahud, sholat, sholawat kepada Nabi dan mengucapkan salam iku fil qadatil akhirati iku ing dalem lungguh kang akhir.
Wa syartu hadhil khamsati lan utahe syarat ikilah rukun kang 5 iku ayasma'a iku yen to krungu apa nafsuhu apa awak dhewe wong. Ida lam yakun nalikane ora ana sapa wong iku asamma iku budheg lawala mani urihen lan ora ana perkara kang nyegah rupane angin walagodin lan swara rame wanahwi malan sepadane rih walagot angin lan swara rame wa illa lan mongko ora ana rafa'a ngangkat sapa wong bihai nyumbanterake sapa wong bihai sulauzala kelawan sekiranya lamun ilang apa as-samamu apa budheg wal mani lan perkara kang nyegah la sami'a yakni krungu sapa wong wa alla yang kusa lan yen ta ora ngurangi sapa wong saian ing suwi-wiji mintas didatiha saking tasdite bacaan mau wa hurufiha lan huruf-huruf bacaan mau wa ayyuh rijalan tongtokake sapa wong ha ing bacaan mimma kharijaha saking makhraj huruf bacaan wa alla yughayyira lan yen orang rubah sapa wong saean ing suwi-wiji min harokatiha saking harokat bacaan tagoyuran kelawan ngrubah yubtilu kang batalake apa perubahan maknaha ing artine bacaan wa alla yazidan ora nambe sapa wong fiha ing dalam bacaan harfan ing sak huruf yubtilu kang batalake apa huruf kang batalake sapa wong bi kelawan huruf maknaha ing artine bacaan wa ayu waliyan enten nuli atau berturut sapa wong baina kalimatiha ing dalem antarane kalimat-kalimat bacaan wa ayyurat tibaha lan enten ngurutake sapa wong ha ing bacaan ala nadmiha ing atase urutane bacaan al ma'rufi kang den weruhi. Jadi rukun qauli, rukun yang sebangsa ucapan tadi sudah saya terangkan ada 5. Yang pertama membaca takbiratul ihram, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat Nabi, yang terakhir adalah mengucapkan salam yaitu assalamualaikum. Rukun yang 3 tadi yaitu membaca tasyahud akhir, sholawat Nabi dan salam dikerjakan ketika duduk tasyahud akhir. Syarat dari rukun-rukun qauli ini adalah pertama, orangnya harus bisa mendengar suaranya sendiri. Apabila tidak ada perkara yang mencegah suara itu, misalkan dia tuli atau ada angin yang keras atau ada suara yang rame, maka atau misalkan telinga tertutupi sesuatu. Nah, seandainya ada perkara yang mencegah semacam angin keras, angin yang ribut, kemudian suara rame, maka dia harus mengeraskan suaranya. Sehingga seandainya tulinya itu hilang atau perkara yang mencegah itu hilang, maka dia bisa mendengar suaranya. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak boleh mengurangi tasdid-tasdidnya Fatihah. Bahkan seandainya kalau dia mengucapkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya dilem menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dia tahu artinya, mengerti maksudnya, bisa-bisa menjadi kafir karena lafaz iyyaka itu artinya tanpa tasdid, itu artinya adalah sinar matahari. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, kami menyembah sinar matahari kamu, ini berarti ini bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Syarat yang kedua dari rukun qauli itu kita harus mengeluarkan bacaan-bacaan itu
dari makhraj hurufnya yang pas, sehingga tidak merubah artinya. Kalau bisa sampai merubah artinya bisa membatalkan sholat. Contohnya kita mengucapkan alhamdu pakai hak, Anda ganti dengan hak alhamdu. Nah, artinya sudah berbeda. Kalau alhamdu itu pujian, alhamdu itu berkurang, surut, tenang. Demikian pula kalau kita baca maliki yaumiddin, Anda baca maliki pakai qaf, maka ini artinya sudah berbeda. Kalau maliki itu yang memiliki, bisa diartikan raja juga bisa. Kita baca maliki pakai qaf, itu artinya pura-pura cinta. Demikian pula ketika kita membaca na'budu, iya karena na'budu pakai ain, karena tidak pernah belajar bacanya nakbudu pakai kaf, itu artinya adalah sakit limpa. Kita sakit limpa. Atau pakai hamzah na'budu, itu artinya gelisah. Padahal arti asalnya na'budu adalah kami menyembah. Perkara-perkara ini bisa membatalkan sholat kalau dia tidak belajar kepada orang yang bisa baca Quran dengan benar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, kaidahnya selama perkara-perkara itu dilakukan hingga merubah artinya dan dia tidak mau mempelajarinya, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan memang sudah belajar tidak bisa baca dengan benar, ya gimana lagi? Nah, insya Allah tidak apa-apa. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya dia tidak merubah sesuatu dari harokat-harokatnya sehingga bisa merubah artinya. Contohnya apa? Ketika Anda baca Allahu Akbar, Anda baca Allahu Ikbir. Nah, ikbir itu artinya adalah sesuatu yang membuat kurma itu menjadi tidak manis. Warnanya sudah beda dengan akbar, Allah maha besar. Atau misalkan ketika Anda baca Assalamualaikum, Anda baca Issilamualaikum. Nah, Islam itu artinya batu. Nah, atau misalkan ihdinas syiratal, artinya ya Allah berilah kami petunjuk akan jalan yang lurus. Anda kemudian baca ahdina, saya memberi petunjuk, artinya kan sudah beda. Atau misalkan alladzina an'amta, Anda baca alladzina an'amtu. Nah, an'amta itu yang kamu beri nikmat, tapi kalau an'amtu saya memberi nikmat. Nah, kalau an'amti kamu perempuan memberi nikmat. Nah, ini kan artinya sudah berbeda, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan harokatnya itu tidak merubah arti, ya tidak apa-apa. Contohnya misalkan nak budu, Anda baca nak badu, tidak apa-apa. Ini tidak merubah arti, cuma kurang fasih saja. Syarat rukun qauli berikutnya adalah tidak menambahi satu huruf yang bisa membatalkan artinya. Apa contohnya misalkan? Contohnya ketika kita takbir membaca Allahu Akbar, Anda baca panjang Allahu Akbar, itu artinya beda. Kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini bisa merubah arti. Demikian pula ketika bisa membaca Allahu Akbar, ada wawunya Allahu Akbar, maka itu pun merubah artinya Allah dan sesuatu yang besar. Nah, kan ini bisa merubah arti. Berbeda ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita baca Wassalamualaikum, itu ikut sebagian ulama tidak apa-apa, karena ini atau pada kalimat sebelumnya yang at-tahiyatul tadi. Kemudian syarat rukun qauli berikutnya harus berturut-turut. Artinya tidak boleh ada jeda yang lama. Ikut sebagian ulama itu tidak boleh lebih dari berhentinya nafas.
Nah, kalau lebih dari pentingnya nafas itu bisa membatalkan sholat. Kemudian syarat berikutnya dari rukun qauli itu harus urut. Artinya sesuai dengan yang diajarkan dalam agama. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim dan seterusnya. Tidak boleh dibalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian maliki yaumiddin. Tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik itu harus dibalik ulangi lagi. Kemudian ada yang perkara yang penting, ikut sebagian ulama, orang kalau baca Quran itu gunnahnya tidak panjang. Jadi misalkan kita mengucapkan inna, harusnya kan minimal 2 harokat, inna, kemudian Anda baca inna, pendek aja. Maka ini bacaannya tidak bisa disebut sebagai Al-Quran. Kalau tidak disebut sebagai Al-Quran, maka bisa membatalkan sholat. Inilah pentingnya kita belajar Al-Quran kepada guru ngaji yang betul-betul bisa membaca sesuai dengan bacaan tajwid yang benar. Kemudian rukun yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li ada 13. Wahia nanutai rukun fi'li iku salah sata asaro iku 13. Al-qiyamu rupani ngadeg. War ruku ulan ruku. Wa tumakninatuhu lan tumakninai ruku. Was sujudul awalu lan sujud kang pertama. Wa tumakninatuhu lan tumakninai sujud kang pertama. Was sujudus sani lan sujud kang nomor loro. Wa tumakninatuhu lan tumakninai sujud kang kaping pindho. Bahwa hidun nanutai siji iku ba'da akhiri rokaatin iku ing dalem sakwise rokaat kang terakhir. Wa waran utawi wahidun ba'da akhiri rokaatin iku al-julusul akhiru iku lungguh kang akhir. Wa wahidun lan kang siji yan sa'u iku tukul apa wahid min fi'li hadil arkani saking lakoni ikrah pira-pira rukun fi maudhi'iha ing dalam panggonane pira-pira rukun. Bahwa lan utawi wahid yang saumin fi'li hadil arkan iku at-tartib iku urut. Jadi pembagian rukun sholat yang ketiga itu adalah sebangsa pekerjaan atau fi'liyah. Ada 13. Pertama berdiri, yang kedua ruku', yang ketiga tenang atau tumanina ketika ruku', yang keempat i'tidal, yang kelima tenang atau tumakninah ketika i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh tumakninah ketika sujud yang pertama, kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tumakninah atau tenang ketika duduk di antara dua sujud, ke-10 sujud yang kedua, ke-11 tumakninah atau tenang ketika sujud yang kedua. Kemudian satu rukun lagi itu dilakukan ketika di akhir rakaat, yaitu duduk tasawuf akhir, rukun yang nomor 12. Kemudian yang satu muncul setelah selesai mengerjakan rukun-rukun yang telah disebutkan, yaitu tertib. Wasyartu arkani lan utahe syarate pira-pira rukun al-fi'liyati kang bangsa perbuatan iku sihhatuma iku sae perkara qablaha ing dalam sadurunge rukun minal arkani tegese saking pira-pira rukun. Wa alla yaksida lan yen ora ngejo sapa wong biha kelawan rukun ghairaha ing sakliyane rukun. Jadi syarat rukun fi'li itu cuma 2. Rukun sebelumnya harus sah terlebih dahulu. Kalau tidak sah ya diulangi dulu baru melakukan rukun berikutnya. Yang kedua, kemudian dia itu ketika mengerjakannya memang harus berniat melakukan rukun itu, bukan yang lainnya. Apa contohnya? Contohnya misalkan ketika Anda ruku. Nah, ketika Anda ruku itu ternyata ada orang manggil. Anda penasaran kemudian
mengangkat kepala sampai berdiri. Nah ini kan niatnya bukan untuk i'tidal. Nah, maka ini tidak dianggap sebagai rukun, harus ulangi lagi rukuknya tadi. I'tidalnya diulangi lagi. Demikian pula ketika Anda sujud. Ketika Anda sujud ternyata ada hewan yang Anda bikin takut, kemudian tidak sengaja Anda mengangkat kepala sampai duduk. Nah ini karena niatnya bukan untuk mengerjakan rukun, ya tidak dianggap sebagai rukun. Jadi kalau kita perhatikan, ibadah sholat itu adalah unik sekali. Kenapa? Karena ikut sebagian riwayat dari Jabir, sahabat Jabir dan sahabat Mu'ad, ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, ketika berada di langit dunia, beliau melihat malaikat itu berdiri terus, mulai dari diciptakan sambil baca-baca zikir, tidak rukuk. Kemudian di langit yang kedua, beliau melihat malaikat itu rukuk terus, tidak angkat kepalanya. Kemudian di langit ketiga, beliau melihat malaikat itu sedang sujud, tidak mengangkat kepalanya. Kecuali ketika Kanjeng Nabi lewat, kemudian mengucapkan salam assalamualaikum, mereka angkat kepala, kemudian sujud lagi. Karena itu sholat itu sujudnya 2 kali setiap rakaat. Kemudian ketika di langit yang keempat, beliau melihat malaikat-malaikat itu duduk tasahud, membaca tasahud. Kemudian di langit kelima, beliau melihat para malaikat itu sedang bertasbih, berzikir kepada Allah. Kemudian di langit yang keenam, beliau melihat malaikat itu semuanya bertakbir terus-terusan. Kemudian di langit yang ketujuh, Kanjeng Nabi melihat para malaikat itu sedang mengucapkan zikir, ya salam, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Maka beliau berharap, wah, seandainya ibadah umatku itu bisa seperti ibadahnya para malaikat itu saya senang sekali. Nah, kemudian Allah itu mengetahui isi hatinya Kanjeng Nabi, kemudian mengumpulkan ibadah-ibadah para malaikat itu di dalam satu ibadah namanya sholat. Seperti yang kita ketahui, ada takbirnya, ada berdiri sambil baca Fatihah, ada rukuknya, ada sujudnya, ada salamnya, ada tasawufnya. Ini ikut sebagian riwayat tuh kenapa sholat kita itu dikerjakan seperti itu. Karena Kanjeng Nabi pingin ibadah kita seperti ibadah malaikat ketika beliau lihat saat Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.